channelnya Mbok Jajan, surganya jajanan dan mainan zaman baheula. Nah, Mbok Jajan itu adalah toko yang menjual jajanan, mainan, perabotan, pokoknya serba yang jadul-jadul guys. Jadi kalian kalau mau nostalgia, tempatnya tuh ya di Mbok Jajan. Dan kalian bisa mendapatkan produk-produk Mbok Jajan di Instagram, Facebook, Twitter, Tokopedia, dan Shopee-nya Mbok Jajan. Mbok Jajan juga punya TikTok, follow ya. Dan kalau kamu baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe dulu dong guys, dan nyalakan loncengnya biar kamu gak ketinggalan video-video dari Mbok Jajan yang diupload setiap hari Jumat jam 19.45. Sebelum kita masuk ke videonya, kenalin dulu, aku Dinda selaku ownernya Mbok Jajan. Nah, kali ini aku pengen review alat tulis zaman dulu guys. Nah, jadi kalau aku kan 90-an ya, kalau zamanku tuh kayak ada rautan kaca, pensil inul, pensil susun, terus penggaris yang muter-muter gitu, apa ya namanya? Oh iya, penggaris stirograf, terus kayak ada penghapus zaman dulu. Nah, model-model kayak gitu tuh. Nah, tanpa penunggu lama-lama, kita langsung masuk ke review yuk. Sebelum kita masuk ke reviewnya, kita baca dulu yuk di handphone jadul ini. Jadi sebenarnya alat tulis tuh udah ada sejak kapan sih guys? Apakah tahun 70-an, tahun 60-an, atau kapan ya? Ada yang tahu? Bisa komen di bawah dulu. Nih, jadi alat tulis itu udah semenjak tahun 8500 sebelum Masehi loh guys. Dan mereka tuh selain di dinding, mereka juga nulisnya tuh pakai tanah liat. Kalau yang di dinding kan nggak bisa dibawa kemana-mana. Nah, kalau tanah liat ini ditemukan tuh untuk menulis dan bisa dibawa kemana-mana. Terus alat tulis juga ada yang populer banget nih era oma opa kita. Namanya sabak dan grip, kayak gini nih gambarnya. Aku nggak punya guys, karena ini udah bener-bener kayaknya punah. Dan sebenarnya sabak dan grip ini apa sih? Sabak dan grip merupakan sepasang alat tulis yang digunakan pada zaman sekolah dulu. Sabak merupakan media tulis yang sama seperti buku. Sabak terbuat dari batu karbon berbentuk persegi 4, dan grip merupakan pasangan alat tulisnya kayak pensilnya gitu. Bentuk dari grip sangat mirip seperti pensil, akan tetapi grip hanya dapat digunakan di sabak aja. Jadi ketika zaman sekolah saat itu, seluruh siswa harus membawa batu yang bisa dibilang berat guys untuk sekolah. Waduh. Jadi oma opa kita, mbah kita, kakek nenek kita tuh kalau melihat PC tablet gitu mungkin mereka udah nggak heran lagi ya, atau kayak gini nih yang touchscreen gini tuh udah kayak kayak waktu aku kecil deh, karena bentuknya tuh mirip banget ya kayak tablet mereka waktu sekolah. Dan sabak dan grip ini itu juga adalah asal mula tempat pensil itu yang zaman dulu itu dinamain dengan dos grip. Jadi tempatnya grip dos itu kardus, grip itu tempatnya si grip gitu. Seiring berjalannya waktu, si grip ini udah nggak dipakai lagi guys. Jadi dia berkembangnya tuh ke arah si pensil ini karena lebih praktis ya, bisa digunakan di kertas. Terus yang kayak pensil inul kayak gini, dan ke arah pulpen kayak gini juga. Selanjutnya yang mau aku bahas itu adalah sesuatu yang unik banget guys, namanya rugos, kepanjangan dari huruf gosok. Nah, kalian di sini ada yang nggak yang ngalamin zaman sekolah pakai rugos itu apa? Jadi rugos sih penampakannya kayak gini guys. Aku sendiri personally aku nggak ngalamin zaman sekolah pakai rugos. Biasanya rugos ini dipakai untuk bikin prakarya atau keterampilan yang lainnya. Dan akrab banget dibuat untuk mahasiswa arsitektur gitu guys. Cara makainya sendiri itu tinggal digosokkan ke bidang yang kita mau. Misalnya di sini di belakangnya, terus kita srek gitu, nanti tinggal si rugosnya tuh nempel guys. Alternatif lain kalau kalian nggak punya rugos itu pakai penggaris alfabet guys. Nah, di sini aku punya penggaris juga. Ini yang komponennya tuh lumayan banyak, ada penggaris ukurnya, terus ada alfabetnya ini.
nih, dan ada spinner spirografnya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu yuk. Nah, si penggaris huruf ini biasanya dulu suka dipakai juga buat tugas sekolah, guys. Karena dulu tuh buat kayak mading atau bikin kata-kata mutiara yang ditempel di dinding gitu, pakai ini ya, pakai penggaris yang ada hurufnya kayak gini biar tulisannya tuh rapi dan mudah dibaca, guys. Kalau tulisan kita sendiri kan kadang tuh kayak cakar ayam gitu ya. Next, kita masuk ke spinner spirografnya. Nah, sebenarnya penggaris spirograf tuh apa sih? Spirograf itu jadi asal mula seorang matematikawan bernama Bruno Abakanovic menemukan cara kerja spirograf dari tahun 1881 hingga 1900. Alat tersebut digunakan untuk mengukur daerah yang dibatasi kurva. Kemudian cara kerja ini dibuat sebagai alat menggambar yang dikembangkan pada tahun 1908 ketika The Marvelous Wonder Graph diiklankan pada katalog Sears. Ada juga nih artikel yang bilang bahwa membuat sebuah alat menggambar bagi anak-anak dipublikasikan pada tahun 1913. Wah, jadi mulai diproduksi massal nih si penggaris spirograf dari tahun 1913, guys. Spirograf sendiri dikembangkan oleh seorang insinyur kebangsaan Inggris bernama Dennis Fisher yang memamerkan pada tahun 1965 di Nuremberg. Kemudian alat spirograf ini diproduksi oleh pabrik tersebut. Nah, jadi asal mula si spirograf ini mulai diproduksi massalnya tuh dari Inggris, guys. Udah dari tahun 60-an, jadi bener-bener tua banget ya nih umurnya. Nggak usah nunggu lama-lama, kita langsung coba yuk gimana cara makainya. Nah, sekarang aku mau main si penggaris spirograf pakai pensil susun ini, guys. Jadi pensil susun ini tuh banyak ya, nih kayak gini. Jadi nggak perlu ditajemin lagi, kita tinggal buka aja ujungnya. Terus kita ambil salah satu ini di yang sini ya, kita taruh. Terus kita mau di titik yang mana tuh bebas. Puterin pelan-pelan. Kalau udah dapet beatnya, nah, kalau punya pulpen warna-warni lebih lucu lagi. Nanti bisa kayak berwarna-warni gitu. Nah, ini udah mau jadi. Oke. Tuh, lucu banget kan? Selanjutnya aku mau ngeliatin nih detail dari rautan kaca yang sangat fenomenal ini. Kenapa fenomenal? Karena dulu tuh biasanya ya emang anak-anak 80-70-an tuh kreatif tapi iseng juga. Ini biasa ditaruh di deket sepatu gitu. Ini karena ada cerminnya. Terus dulu suka buat ngintipin cewek-cewek tuh, karena di sekolah pada pakai rok. Tapi jangan dicontoh ya, guys. Dan ini tuh desainnya masih lama ya, tuh persis banget kayak dulu. Nih detailnya kayak gini, dan masih ada cerminnya juga. Nah, kalau yang ini adalah pensil Inul. Kenapa pensil Inul? Karena Inul dulu ya waktu pertama kali keluar dia kan heboh banget ya dengan goyang Inul, goyang ngebornya. Nah, karena si pensil ini bisa liuk-liuk kayak ngebor gini, tuh, saking lenturnya makanya pensil ini dinamain pensil Inul. Dan ini beneran pensil loh, guys, tuh. Jadi bisa buat nulis, tinggal ditajemin, dan di ujungnya ada penghapusnya gini, khas banget sama pensil zaman dulu gitu. Yang terakhir aku punya ini tuh pulpen, guys. Tuh, bisa dilihat ujungnya nih pulpen ya. Nih. Ini bener-bener jadul banget dan khas Indonesia banget karena bentuknya wayang dan bahannya tuh bener-bener dari kayu solid gitu. Nih lucu banget. Ini dulu sering banget tuh buat oleh-oleh, tapi kalau sekarang tuh udah jarang ya. Karena orang mungkin semakin jarang menggunakan pulpen karena pakai HP tab. Dan ini tuh isinya bisa diganti-ganti kalau habis nih. Tuh. Jadi sangat fungsional dan dulu ini tuh kayak status sosial gitu loh teman-teman. Kalau misalnya kita sekolah terus kita punya pulpen wayang ini, aduh berarti kamu selebgram deh sekarang. Itu
Itu tadi adalah review alat tulis jadul yang bener-bener udah jadul banget. Ternyata alat tulis itu sudah ditemukan dari zaman sebelum Masehi ya guys. Nah, kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kamu, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video-video baru dari Mbok Jajan setiap hari Jumat jam 19.45. Dadah!